setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi tugas Rasul dan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menghentikan qunut. Nah, setelah menghentikan qunut itulah terjadi perbedaan di dalam riwayat. Apakah beliau terus qunut pada subuhnya atau tidak? Di qunut 30 hari itu, karena beliau mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang membunuh sahabat Nabi dalam dua peristiwa itu peristiwa Ar-Raji' dan Bi'ru Ma'unah. Ya, itu disepakati bahwa Rasul qunut pada pagi hari, tapi setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulnya bahwa laisa laka min al-amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berqunut juga? Nah, di sinilah ikhtilafnya. Sebagian meriwayatkan la yazal, senantiasa beliau qunut subuh hari sampai akhir hayat. Yang lain tidak menganggap riwayat itu bisa dijadikan hujjah. Nah, karena itu kalau kita lihat pandangan para ulama tentang qunut subuh itu dari 4 mazhab fiqih, 3 mazhab fiqih, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali, tidak berqunut ketika salat fajar atau salat subuh. Mazhab Syafi'i yang menetapkan ada qunut. Nah, ini ikhtilafnya syadid di sini. Nah, yang penting, yang perlu difahami, ikhtilaf seperti ini berada dalam ranah ikhtilaf yang memang boleh terjadi, dan antara kaum muslimin yang memilih kecenderungan amalan yang berbeda di antara pendapat yang dua itu tidak boleh saling mencela. Kenapa? Karena ikhtilaf ini, mansya al-ikhtilaf, sumber perbedaan pendapat itu adalah apa? Nusus, riwayat yang datang. Ini bukan hawa nafsu. Jadi karena itu ikhtilaf seperti itu jangan menjadi penyebab pisah pula masjid jadinya, bubar pula berjamaah. Nah, itu ghulu namanya. Berlebih-lebihan di dalam
sikap beragama. Dan itu sudah lama diingatkan oleh ulama. Jangan berlebih-lebihan. Jadi tidak perlu pula ada konsep moderasi untuk menjelaskan itu kepada umat. Sudah lama ulama mengingatkan bagaimana menyikapi ikhtilaf di dalam perkara tersebut. Dan sudah berjalan. Tidak perlu semua dimoderasi. Moderasi ini adalah katanya ada pula moderasi haji. Apa yang mau dimoderasikan di haji? Kalau penyelenggaraan haji itu harus setiap tahun harus disesuaikan dengan apa? Dengan perkembangan. Tapi ibadah berbahaya kalau ibadah dimoderasi. Ibadah. Apa yang mau dimoderasi? Jadi memberi judul moderasi haji dan umrah. Judulnya itu menyesatkan. Walaupun isinya bisa saja tidak terkait dengan esensi ibadahnya. Tapi judulnya sangat provokatif. Dan judulnya itu merusak pada umat Islam. So, kenapa? Bayangkan moderasi haji. Lama-lama jadi ada moderasi solat nanti. Moderasi puasa. Ini orang gila dan mabuk moderasi diikuti oleh orang sadar yang pura-pura gila dan mabuk pula. Subhanallah. Entah apa yang dirancang oleh orang untuk umat di negeri ini. Karena membiarkan orang-orang yang jahil mengambil kebijakan dalam urusan agama yang tidak ada ilmunya padanya. Yang sangat disayangkan adalah orang-orang cerdas, orang-orang berpendidikan tinggi, mengamini itu, mengaminkan, mengiyakan, menganggukkan hanya karena takut lepas pangkat dan jabatan. Na'udzubillah. Kepada anak cucu pesankan itu. Jangan menjadi seperti itu. Bersekolah tinggi-tinggi tapi bersikap dan berucap tidak sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Nah, jadi sikap toleransi antar kaum muslimin dengan perbedaan pendapat itu sudah semenjak dahulu dipraktekkan oleh para imam mazhab itu. Perbedaan pendapat bahkan tidak menghambat mereka untuk saling berguru dan saling menyanjung. Bukankah Imam Syafi'i kalau diperiksa akwal pandangan-pandangan beliau kemudian disandingkan dengan Imam Malik, banyak perbedaan. Bahkan perbedaan di dalam memandang dalil yang ikhtilaf padanya. Seperti amal penduduk Madinah yang dijadikan sebagai hujjah yang kuat oleh Imam Malik. Tapi bagi Imam Syafi'i tidak demikian. Apakah itu menghalangi Imam Syafi'i untuk mengakui bahwa Malik bin Anas adalah gurunya? Tidak. Bahkan tidak sedikit perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Walaupun Imam Syafi'i tidak berguru langsung kepada Imam Abu Hanifah, terhalangkah
Imam Syafi'i mengatakan bahwa manusia ini kalau masalah fiqh, iyalun adalah keluarga dari Abu Hanifah. Abu Hanifah kepala rumah tangganya. Bukankah Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita urutkan pandangan-pandangan beliau, juga berbeda dengan Imam Syafi'i? Tetapi antara kedua imam itu saling membesarkan, dan Imam Syafi'i adalah guru dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Malik bin Anas dengan Imam Abu Hanifah diriwayatkan bertemu di Madinah di saat Imam Abu Hanifah menunaikan ibadah haji. Terjadi dialog antar imam besar ini. Ketika selesai dialog, ditanya oleh murid-muridnya, bagaimana pandangan engkau tentang Abu Hanifah, wahai Malik ibn Anas? Apa kata Imam Malik? Saya belum berjumpa dengan seseorang yang sangat hebat dan kuat dalam berhujjah seperti Abu Hanifah. Seandainya tiang ini dia katakan terbuat dari besi sekalipun, karena kepandaian dia berhujjah, kita bisa percaya dengan ucapan, padahal dia bukan dari besi. Ketika ditanya Abu Hanifah, bagaimana pandangan engkau tentang Malik bin Anas? Tidak ada hambatan bagi Imam Abu Hanifah mengatakan, saya belum berjumpa dengan orang yang menguasai hadis Nabi sehebat dan sedalam Malik ibn Anas. Jadi sikap yang seperti itu tidak perlu kita lahirkan seolah-olah ini ajaran baru, kesadaran baru yang muncul di era sekarang. Itu bohong itu. Jadi kalau kita ingatkan umat kembali dengan sikap-sikap toleran di dalam berbeda pendapat, itu tidak moderasi. Itu memang menyampaikan hal yang sepatutnya. Dan ingat, setiap zaman itu ada saja yang menyimpang dari sikap-sikap yang demikian. Ada saja yang cenderung ke kanan, cenderung ke kiri. Biasa, tetapi itu biasanya tidak mewakili, tidaklah representasi dari umat Islam. Kemarin ada yang bertanya tentang moderasi ini. Saya jawab, apakah ada di tengah umat Islam yang terkadang mengambil jalur kekerasan di dalam menyampaikan pandangannya, menjalankan misi? Ada. Tetapi tidak ada hak kita untuk melabel umat Islam berperangai seperti itu. Kenapa? Dari sekian juta umat Islam, berapa persen yang demikian? Jadi mereka bukan representasi dari umat Islam. Jadi jangan karena ada yang menyimpang 1, 2 orang atau sekian persen, kemudian Islamlah yang dipersepsikan, umat Islam secara keseluruhannya yang tertuduh seolah-olah mereka sudah menyimpang dari jalur at-tawazun wat-ta'adul, keberimbangan dan keadilan yang dikenal dengan wasatiyah. Tidak. Jadi kalau saya melihat moderasi-moderasi ini lahir dari apa? Dari ketidaksukaan sebenarnya dengan ajaran Islam. Sehingga umat Islam tertuduh terus. Karena ada beberapa orang, sekelompok orang yang menyimpang. Dan memang itu perangai sekarang. Banyak pemikir yang seperti itu. Karena kepandaian mereka hari ini kan melabel-label. Label sana sini, ini liberal, ini konservatif, ini apa? Ini
radikal, gitu. Nah, intelektual yang Muslim pun begitu. Ada yang menganalisa tentang peranan wanita. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa wanita tidak bisa atau tidak ada di dalam syariat Islam tuntunan yang mendorong wanita untuk memimpin negara, langsung saja itu pendapat konservatif. Terus kalau yang membolehkan itu pendapat mana? Pendapat moderat. Begitu kan? Itu kan pekerjaan sarjana, apakah gelarnya yang seperti itu? Apa pekerjaannya? Tidak ada sedikit pun kecerdasan sebenarnya dalam hal itu. Selain dari memberi label-label. Kalau mau menunjukkan bahwa kita punya keahlian, tidak perlu main label konservatif dan moderat. Toh pendapat yang berbeda itu sudah lahir ketika pendapat yang satu lagi itu lahir. Kalau orang berbicara tentang bagaimana peranan wanita di dalam memimpin, khususnya sebagai imam, pemimpin besar suatu negara, bukan bekerja di lapangan sosial kemasyarakatan. Kadang-kadang orang ini seolah-olah wanita ini tidak boleh hadir sedikit pun. Tidak ada begitu. Yang dipersoalkan oleh ulama itu sesuai dengan dalil-dalil itu ada dua, minimal ada dua perkara yang ulama memperdebatkan keberadaan wanita di tempat itu. Satu sebagai pemimpin umum, kalau kita bawakan ke negara adalah presiden. Yang kedua sebagai qadi, sebagai hakim. Tapi kalau perkara yang lain, toh Umar bin Al-Khattab menunjuk sebagai kepala pasar adalah seorang wanita, Asy-Syifa. Nah, jadi tidak perlu pakai label konservatif dan moderat. Toh ada pendapat yang menyetujui, ada pendapat yang tidak menyetujui. Kapan lahirnya? Sama lahirnya. Pendapat seperti itu ada. Mazhab yang mengatakan tidak setuju wanita sebagai pemimpin negara, ada yang mengatakan tidak ada masalah. Tetapi dengan melabel konservatif, moderat, terkesan apa? Kita tidak mengantarkan pandangan secara ilmiah. Apa alasannya? Sebutkan saja. Tanpa harus tuduh label sana sini. Konservatif, radikal. Nah, banyak orang-orang yang mengaku ilmuwan sarjana berperangai seperti itu hari ini. Kalau saudara setuju wanita menjadi pemimpin negara, analisa dalil itu, hadis itu. Bagaimana mendudukkannya dari kajian hadisnya. Kemudian jelaskan aspek-aspek yang menjadi pertimbangan kemaslahatannya. Bagi siapa yang berpendapat bahwa dia tidak setuju wanita berada di tempat itu, kaji, jelaskan apa yang menjadi landasan syar'inya, bagaimana memahaminya, apa yang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran sehingga kemaslahatan yang dipandang oleh orang yang membolehkan tadi dianggap mulgha. Kaji saja. Begitu ulama dahulu membahas dalam perdebatan pendapat. Tak ada ulama mengatakan itu pendapat konservatif, itu pendapat radikal, gitu. Tidak, ulama tidak begitu dahulu. Hari ini banyak orang yang
Bukannya kajian yang dikedepankan, tapi tuduhan dan label. Saya heran, apakah perguruan tinggi hari ini melahirkan tukang label dan tukang tuduh? Jadi, ketika kita bicara tentang perbedaan pandangan tadi, sebenarnya bagaimana menyikapi perbedaan itu sudah ada di dalam turas, dalam warisan yang ditinggalkan oleh para ulama dalam adabul ikhtilaf. Cuma hari ini banyak orang merasa bahwa mereka menemukan, padahal bukan dia menemukan, karena assalamualaikum matonya dan butuh, sehingga tidak tampak bahwa ulama telah meninggalkan adab di dalam berbeda pandangan. Jadi kaum muslimin, saya melihat bahwa banyak ajaran, bahkan umat terzalimi oleh berbagai macam cara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan mendapatkan panggung dalam kehidupan masyarakat hari ini. Semoga kita terlindung semuanya dari itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi kembali kita kepada kasus Ar-Raji' dan Bi'ru Ma'unah tadi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa perkara taubat, perkara azab, siapa yang punya kewenangan memberikan taubat, mendatangkan azab? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulnya. Itu bukan berarti Allah mencela nabinya, tidak. Allah membiarkan, mengizinkan duka yang terjadi di dalam diri Rasulnya akibat kehilangan sahabatnya, bukan dengan pertempuran, peperangan antar kesatria, tetapi pengkhianatan. Karena itu dibiarkan oleh Allah sampai setelah 1 bulan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ada tugas yang harus dijalankan dan ada yang harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat itu Allah katakan apa? Laisa laka minal amri syai'un. Hakikatnya engkau tidak bisa ikut campur tangan, wahai Muhammad, dalam urusan yang demikian. Apakah Allah akan menerima taubat mereka jika mereka mau bertobat, atau Allah akan mengazab mereka? Tapi ada yang membuat tenang diri Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang zalim. Fa innahum zalimun. Jadi jangan dikatakan bahwa Rasulullah salah. Tidak, beliau tidak salah dalam hal ini. Allah menuntun beliau. Beliau kan maksum. Kalau salah, tidak akan dibiarkan oleh Allah nabinya bergelimang 30 pagi dengan kesalahan. Tidak akan mungkin. Ada pula orang yang berpendapat, dan itu ada pandangan bahwa tidak ada qunut nazilah. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Rasul itu telah ditegur oleh Allah. Itu sikap yang tidak tepat. Allah tidak akan biarkan Rasulnya masuk ke dalam kemaksiatan. Berulang. Ini berapa lama kalau dalam riwayat Anas ibn Malik?
Dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari 30 pagi lamanya beliau doakan agar Allah membalaskan perbuatan Ra'al, Zakwan, Asiyah dan lain-lain itu. Nah, setelah 30 hari turun ayat mengingatkan ada hal yang ditegaskan oleh Allah. Berarti sikap Rasul memandang bahwa kabilah-kabilah itu adalah orang-orang yang zalim. Ya. Tapi perkara apakah Allah akan terima taubat mereka ataukah azab mereka? Allah mengingatkan nabinya, laisa laka minal amri syai'. Nah, ini juga jadi pelajaran bagi kita. Para nakasaki hati, jangan mudah melaknat, mengutuk orang. Seorang mukmin bukanlah la'an, bukan tukang laknat. Allah akan memberikan hidayah kepadanya atau akan membiarkannya di dalam kesesatan. Itu haknya. Tugas kita apa? Fadzakir innama anta mudzakkir. Bagaimana dua peristiwa itu? Kita awali dengan apa? Dengan Ba'tsur Raji'. Pada bulan Safar. Dan Safar tahun keempat Hijrah. Perang Uhud terjadi bulan Syawal. Tahun ketiga. Perang Badar terjadi bulan Ramadan. Tahun kedua. Berarti kalau dihitung Safar, setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Muharram apa? Nah, berarti berkisar hanya lebih kurang 3-4 bulan. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaumun min Adal wa Qarah. Ada kaum yang berasal dari Adal dan Qarah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzukiru, ada yang wa dzakaru, dan mereka menyebutkan bahwa fihim, di tengah mereka ada Islam. Artinya orang-orang ini mengaku Muslim atau mengaku di kalangan mereka ada orang Islam. Dzakaru, mereka sebutkan bahwa di tengah-tengah mereka ada kaum muslimin. Untuk apa mereka datang? Wa sa'alu an yab'atsa ma'ahum man yu'allimahumuddin wa yuqri'uhum al-Qur'an. Jadi mereka sengaja datang untuk apa? Agar Rasulullah ayyab'atsa ma'ahum, mengutus bersama mereka. Siapa? Man yu'allimuhum, orang yang akan mengajarkan mereka agama, wa yuqri'uhum, dan mengajarkan membaca Al-Qur'an, yang membacakan Al-Qur'an, menyampaikan Al-Qur'an kepada mereka. Nah, permintaan seperti itu tentu tidak mungkin ditolak oleh Rasulullah. Baba'atsa ma'ahum
Rasulullah mengutus bersama mereka sittata nafarin, 6 orang sahabat beliau. Dalam pendapat Ibnu Ishaq 6 orang, dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari mereka 10 orang. Dan dari 10 atau 6 tadi, menurut Ibnu Ishaq yang dijadikan sebagai ketua rombongan, amir mereka adalah Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, yang menjadi amir adalah Asim bin Sabit, kakek dari Asim bin Umar bin Al-Khattab. Fadhabhabu ma'ahum. Ini 6 atau 10 ini berangkat bersama kaum dari Adal dan Qarah. Falamma kanu birraji', kala mereka berada di satu daerah yang disebut Raji', dan di situ ada mata air milik dari Huzail di sudut daerah Hijaz antara Rabigh dan Jeddah. Jadi kalau orang dari arah Suria, kalau naik bus, miqat mereka di mana? Di Juhfah namanya. Nah, di dekat Juhfah itu tentang itu Rabigh. Juhfah itu kota tua yang sisa-sisanya peninggalannya tidak ada lagi karena terkena degradasi pantai. Jadi Rabigh jelas. Nah, dari Rabigh itulah orang bermiqat yang datang dari daerah Syam. Nah, antara Rabigh dan Jeddah itulah ada Ar-Raji' namanya. Nah, ketika sampai di tempat itu, hari ini 11:30 ya. Istasrakhu alaihim hayyan min Huzail, yuqalu lahum Banu Lihyan. Melihat 6 orang ini lewat dengan yang lain, ada Banu Lihyan yang menghuni salah satu perkampungan dari kaum Huzail, meminta pertolongan kepada yang lain untuk mencegat sahabat Nabi ini. Sehingga Banu Lihyan dan lain-lain bisa menghimpun 100 pemanah, menelusuri jejak 6 atau 10 sahabat Nabi yang tujuannya tadi apa? Untuk mengajarkan agama dan membacakan Al-Quran. Sehingga tersusullah para sahabat ini. Dan mereka dikepung. Nah, ketika itu mereka telah terdesak. Ditawarkanlah janji al-ahd. Kalau kalian mau membuat janji dengan kami, jika kalian bisa menyerah, kami tidak akan membunuh kalian seorang pun. Asim tidak mau menyerah, tidak mau turun. Akhirnya ia melawan. Jadi panglima mereka dari yang 6 atau 10 tidak mau. Yang 10 orang dalam riwayat Imam Bukhari tidak ada yang mau menyerah. Akhirnya walaupun jumlah lawan begitu banyak, terbunuhlah 7 orang
kena panah. Dan tinggallah Khubayb, Zaid ibn Dasnah, dan yang lain. Jadi ada 3 orang dari yang 10, bagaimana riwayat Imam Bukhari tadi. Nah, akhirnya mereka mau menyerah, tapi dengan janji tidak akan dibunuh. Akan tetapi apa yang terjadi? Orang yang menawarkan perjanjian tadi berkhianat. Ghadaru. Sahabat Nabi ini malah diikat dengan tali. Nah, ketika mulai diikat seperti itu, apa kata seorang? Ini adalah pengkhianatan pertama. Ketika sudah diikat, tentu tidak mau mereka mengikuti. Tapi kalian tadi mengatakan tidak akan menyakiti, tidak akan membunuh. Kenapa kami diikat? Dengan kasarnya. Dengan tali, busur panah mereka. Tidak mau. Mereka mengikuti. Akhirnya mereka diseret. Ketika diseret, salah seorang tadi, dia tetap tidak mau, akhirnya dibunuh. Dan tinggallah berapa lagi? Khubayb dan Zaid. Dijuallah 2 orang ini ke Makkah. Dijadikan budak, dijual. Dan kita tahu bahwa Khubayb dan Zaid ini kalau jatuh ke tangan kaum musyrikin Makkah, maka mereka akan dihabisi dan dibunuh. Itulah pengkhianatan. Umat Islam tidak boleh hilang kearifan. Hari ini orang kan cenderung bicara, jangan bicara mayoritas, minoritas. Kepada siapa hal itu diarahkan oleh dunia ini saat ini? Kepada negara-negara yang di situ mayoritas Muslim. Kepada negara-negara yang di situ minoritas Muslim, ada tak? Dunia ini bertegas-tegas jangan disakiti minoritas. Apa yang terjadi di belahan dunia sana? China, kasus Uighur, apa lagi? Kasus Rohingya, dan bahkan Bapak dan Ibu lihat hari ini, ketika mereka berbicara menghargai hak asasi, berbicara menghormati orang lain, ketika mereka mau masuk ke negara orang dengan aturan yang telah jelas, mereka ingin rombak aturan itu. Jadi pisau-pisau toleransi, hak asasi, kemana tertuju? Kepada umat Islam saja. Ya mungkin yang masih hangat hari ini adalah kasus Qatar. Ketika Qatar bertegas-tegas, kami tidak menerima propaganda LGBT di negara kami. Bahkan duta dan penanggung jawab keamanan Piala Dunia itu mengatakan kami tidak akan rubah budaya dan agama kami demi event 28 hari. Coba lihat hebohnya dunia hari ini. Padahal mereka datang ke negeri orang. Mana prinsip mereka hargai? Mudah-mudahan umat Islam
harus mengerti untuk ke depan bahwa kita harus mengambil langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh Rasul dalam sirah nabawiyah, supaya arif kita dalam menyikapi setiap persoalan. Baik, kita cukupkanlah dahulu, bapak-bapak sudah hadir, tapi belum sampai cerita kita. Mereka jual Khubaib dan Zaid ke Makkah. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Tentang kunut tadi, bagi siapa yang tidak memilih atau tidak yakin dengan, yakin makna di sini adalah tidak tenang hatinya memilih pendapat yang tidak berkunut subuh di masjid tersebut. Orang berkunut, bagaimana sikap kita? Dia boleh tidak kunut. Dalam perkara seperti itu, dia tidak wajib mengikuti imam, menunggu saja dan mendengarkannya. Jadi bagaimana kita memahami hadis innama ju'ilal imam liyu'tamma bih? Imam dijadikan untuk diikuti dalam hal-hal yang pertama adalah dalam gerak yang itu terkait dengan rukun, kemudian dalam bilangan rakaat sampai terkait apakah jamak atau qasarnya. Itu yang harus imam diikuti. Dalam perkara yang sunnah, misalnya imam membaca tasyahudnya, at-tahiyyatu lillah was-salawatut thayyibat, apakah boleh makmum membaca tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat? Tidak ada masalah padanya. Dalam hal yang seperti itu, ketidaksamaan imam dengan makmum termasuk dalam perkara kunut. Imam kunut, makmum tidak kunut, tidak membuat cacat berjamaah. Kemudian yang perlu lagi adalah imam juga harus memahami kalau seandainya di tempat itu yang ma'ruf dari pendapat fikih yang diamalkan di tempat itu adalah tidak berkunut, maka imam yang bijak, yang mengerti, dia tidak akan berkunut di tempat itu. Ini tidak perlu dipaksakan. Begitu juga sebaliknya. Jadi perlu memahami bagaimana memimpin umat sesuai dengan apa yang telah berlaku mazhab fiqih. Karena perkaranya bukan perkara sah dan batal. Bukan perkara yang rukun, yang berakibat kepada batalnya ibadah yang dilakukan. Nah, disinilah perlu
kita mengambil petunjuk tauladan dari cara-cara para ulama terdahulu dalam mengelola ikhtilaf dalam perkara fiqih. Wallahu a'lam. Demikian, banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum.